Senang sekali jika kita pada hari ini bisa bertemu kembali untuk bersama-sama teman-teman dan guru-guru sekolah minggu kita untuk belajar firman Tuhan, untuk memuji Tuhan. Kita berdoa lebih dulu untuk meminta pimpinan Tuhan dalam sekolah minggu kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang penuh kasih, kami berterima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami boleh bertemu kembali dengan teman-teman kami, dengan guru-guru kami, meskipun melalui video. Kami ingin menyerahkan sekolah minggu kami pada hari ini. Kami ingin dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kami mohon tuntunan-Mu Tuhan Yesus supaya firman atau pengajaran yang kami dengar pada hari ini akan menolong kami untuk mengerti sehingga kami bertumbuh iman ke dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasih Tuhan, pagi ini kita akan menyanyikan pujian berjudul Biarpun Gunung-gunung Beranjak. Cerita pada pagi hari ini, tapi sebelumnya kita naikkan pujian baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Selamat pagi adik-adik. Kembali hari ini, hari Minggu, bertemu dengan Tante Tina dalam kelas sekolah minggu kita, kelas Indria. Dan hari ini kita akan belajar pelajaran kedua triwulan keempat, yaitu Aku Mau Percaya. Pelajaran hari ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai 40. Sebelum kita mendengarkan cerita hari ini, mari kita berdoa. Mari lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, pagi hari ini kami ucap syukur karena Tuhan masih memberi kami semua kesempatan untuk belajar firman Tuhan, mendengarkan cerita Alkitab, dan biarlah kami semua boleh menjadi anak-anak yang menyenangkan hati-Mu dan mengerti maksud hati Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami semua dalam mendengarkan cerita hari ini, agar kami mengerti inti dan maksud hati Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Di sini hari ini Tante akan cerita tentang seorang Bapak Sida-Sida dari Ethiopia. Bapak Sida-Sida ini adalah orang penting ya di Ethiopia. Dia adalah pejabat yang mengatur keuangan atau perbendaharaan Ethiopia. Nah, waktu melakukan perjalanannya, dia melakukan tugasnya di dalam perjalanan sambil naik kereta. Dia membaca gulungan kitab Yesaya. Namun waktu dia membaca, dia tidak begitu mengerti ya. Dia tidak mengerti apa sih inti atau arti dari kitab Yesaya tersebut. Namun Tuhan mengirimkan Bapak Filipus, yaitu seorang penginjil, untuk menjelaskan firman Tuhan itu kepada Bapak Sida-Sida. Akhirnya Bapak Filipus mendekati kereta pejabat itu dan berkata, dia tanya kepada Bapak Sida-Sida, apakah Tuhan mengerti apa yang sedang Tuhan baca? Lalu Bapak Sida-Sida itu menjawab ya, aku tidak mengerti karena tidak ada yang membimbing aku. Jadi Bapak Filipus kemudian menjelaskan. Dia mulai menerangkan ya, boleh nggak saya menerangkan? Oh tentu saja, dengan senang hati ya. Bapak Sida-Sida itu mendengarkan penjelasan Bapak Filipus tentang Tuhan Yesus. Melalui nas Yesaya itu, Bapak Filipus terus bercerita, siapa itu Tuhan Yesus, apa yang dia lakukan, perbuatan besar apa yang dikerjakan Tuhan Yesus selama dia hidup, mukjizat-mukjizat yang dilakukan, dan pengorbanannya di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Akhirnya setelah mendengar cerita dan mengerti tentang kitab itu, Bapak Sida-Sida itu melanjutkan perjalanan bersama Bapak Filipus ya, sambil cerita, sambil meneruskan perjalanan. Dia percaya ya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam perjalanan mereka melihat sebuah genangan air. Di sana dia bilang, kalau memang baptisan itu melambangkan bahwa saya sungguh-sungguh percaya, saya mau dibaptis, boleh nggak saya dibaptis di genangan air itu? Akhirnya di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 30, Bapak Filipus menjawab Bapak Sida-Sida itu ya, katanya, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Berarti intinya kalau Bapak Sida-Sida itu sungguh-sungguh percaya dengan segenap hatinya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dia boleh dibaptis ya. Lalu apa jawab Bapak Sida-Sida itu? Bapak Sida-Sida itu menjawab, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Akhirnya Bapak Sida-Sida itu dibaptis di genangan air tersebut ya. Setelah itu mereka berpisah dan Bapak Sida-Sida itu melanjutkan perjalanan dengan sukacita kembali ke daerah asalnya di Ethiopia. Nah sekarang Tante mau tanya, jika kita harus belajar firman Tuhan, kita harus belajar dengan sungguh-sungguh ya. Kita harus mulai belajar membaca Alkitab. Ajak saudara kita atau mama papa kita untuk membacakan Alkitab tiap hari. Belajar tentang firman Tuhan. Belajar dengan sungguh-sungguh agar kita boleh mengerti ya, apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Apa yang boleh kita lakukan, apa yang tidak boleh. Apa yang berkenan di hati Tuhan dan apa yang mendukakan hati Tuhan. Jadi kalau hal-hal yang baik kita harus lakukan ya, agar kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Tapi yang tidak baik tidak boleh kita lakukan. Kita setelah belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh agar kita bisa mengerti, dan pada saat Tuhan sudah tanamkan di hati kita bahwa kita percaya dengan sungguh bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita bisa dibaptiskan ya. Baptisan itu adalah lambang bahwa
kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Nah, kalau adik-adik sekarang masih kecil, sekarang waktunya untuk belajar dan mengenal kebaikan-kebaikan Tuhan. Nanti pada saat sudah dewasa dan sudah banyak mengalami kehidupan bersama Tuhan Yesus, tiba saatnya kalian bisa menanamkan Tuhan Yesus di dalam hati, bisa sungguh percaya bahwa Yesus sungguh bisa menyelamatkan kita. Adik-adik baru bisa dibaptiskan ya. Oke, jadi mulailah dari sekarang percaya, mengalami Yesus di dalam kehidupan adik-adik, dan terus menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Oke, begitulah cerita kita hari ini, dan kita akan menghafalkan ayat hafalan kita. Terambil dari Kisah Para Rasul 8 ayat 37b. Ini adalah perkataan Bapak Sida-Sida itu ya. Ini juga akan menjadi lambang bahwa kita juga sungguh percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Ayo kita bacakan 2 kali Kisah Para Rasul 8 ayat 37b. Aku percaya Yesus Kristus adalah anak Allah. Sekali lagi ya, Kisah Para Rasul 8 ayat 37b. Aku percaya Yesus Kristus adalah anak Allah. Baiklah, itulah cerita kita hari ini. Sampai jumpa. Sudah belajar firman Tuhan, kita sudah mendengarkan cerita pada hari ini. Kita dapat pelajaran hari ini dari siapa? Seorang pejabat. Dia menerima Tuhan Yesus dari bacaan Alkitab yang dia terima. Kita dapat mengenal dan mengerti tentang seorang pejabat. Dia dengan rendah hati mau dibaptiskan. Dia percaya kepada Tuhan Yesus, dibaptiskan. Jadi bapak pejabat ini diselamatkan. Nah, satu lagi kita belajar dari seorang yang bernama Filipus. Dia membimbing pejabat ini untuk mengerti arti bacaan firman Tuhan itu, sehingga
pejabat ini menjadi percaya kepada Tuhan Yesus karena ada yang membimbing, yaitu Filipus. Mari kita mengucap syukur untuk pelajaran hari ini, dan kita juga mau dipakai oleh Tuhan untuk menolong, untuk membimbing. Jika ada teman kita yang tidak mengerti, yang tidak mengenal firman Tuhan, kita bisa menolong. Kita berdoa untuk menutup sekolah minggu kita hari ini. Bapa dalam surga, kami berterima kasih untuk sekolah minggu kami hari ini. Kami sudah menaikkan pujian, kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah Bapa kami dapat meneladani seorang Filipus yang sudah membimbing pejabat yang percaya kepada Tuhan Yesus dan diselamatkan. Tolong kami supaya kami juga dapat menolong jika ada teman kami yang tidak mengerti, yang belum mengenal Tuhan Yesus, supaya kami boleh membawa mereka untuk mengenal Tuhan Yesus. Pakai hidup kami ya Tuhan, meskipun kami masih kecil, tetapi kami dapat juga menjadi alat Tuhan untuk mengenalkan Tuhan kepada orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan dan bersyukur untuk sekolah minggu kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai ketemu lagi minggu depan anak-anak. Tuhan Yesus memberkati kita semua.